Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal moderasi beragama. Kali ini untuk part yang ketiga. Kita mulai dari soal nomor 13. Cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah dan selalu bertindak adil dalam kehidupan beragama disebut. Ini ada satu kata kunci, yaitu mengambil posisi di tengah-tengah. Kita tahu bahwa ini adalah pengertian dari moderasi. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan beragama, berarti jawaban yang paling tepat adalah C, moderasi beragama. Lanjut untuk soal berikutnya. Prinsip dasar moderasi beragama adalah, kita tahu bahwa ada dua prinsip dasar dari moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 15, ciri-ciri radikalisme adalah, kita lihat untuk pilihan jawaban. A. Menjalankan ajaran dengan penuh semangat. Ini bukan radikalisme. B. Selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi. Ini juga bukan suatu bentuk radikalisme. C. Mengklaim kebenaran tunggal. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat atau sepaham. Nah, ini termasuk salah satu dari ciri-ciri radikalisme. Berarti jawabannya yang tepat adalah C. Kalau kita lihat opsi D memakai cadar dan opsi E memakai celana gantung, ini bukan salah satu ciri atau tidak mencirikan seseorang itu terpapar radikalisme. Berikutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum untuk kerukunan umat beragama. Yang disebut landasan, nah ini kalau kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, berarti ini kaitannya dengan konstitusi. Maka dari pilihan jawaban yang ada, pilihan yang tepat adalah A. Landasan konstitusional. Soal nomor 17. Paham yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip saja atau suatu paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat disebut. Kalau kita lihat konteks pertanyaan adalah suatu paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah B, pluralisme. Kalau kita lihat jawaban A, free will. Free will ini adalah suatu kehendak untuk bebas. Ini jawabannya benar, tapi bobot jawaban ini lebih rendah dibanding arti pluralisme. Karena pluralisme itu sendiri artinya memang suatu penghargaan terhadap perbedaan dalam satu masyarakat. Kemudian kalau C, pluralitas beragama. Nah, untuk konteks kalimat ini lebih pengertian secara umum, paham dari pluralisme. Jadi tidak dikaitkan dengan agama, maka ini C benar, tetapi bobot jawabannya lebih rendah dibandingkan pluralisme itu sendiri. Kemudian D, ekstremisme. Ekstremisme ini adalah suatu sikap berlebih-lebihan dalam bertindak. Oleh karena itu, ini tidak termasuk dari paham yang menghargai adanya perbedaan satu masyarakat. Kemudian anarkisme ini jelas tidak termasuk karena ini mengedepankan sifat kekerasan. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah B, pluralisme. Berikutnya, salah satu ciri pluralitas beragama adalah, kalau kita cermati dari beberapa pilihan jawaban yang ada, maka pilihan yang paling tepat adalah A, mengakui keberagaman agama dan bukan kebenaran agama lain. Artinya kita mengakui keberagaman agama, bahwa realitasnya di Indonesia itu memang terdapat banyak agama dan kita harus akui, dan bukan kebenaran agama lain. Artinya kita tidak dituntut untuk mengakui kebenaran agama lain. Kalau pilihan yang B,
mengakui keberagaman agama, ini betul sama dengan opsi A. Dan mengakui kebenaran agama lain itu tidak benar, karena dalam beragama kita harus yakin dengan agama kita sendiri. Opsi C, mengakui keberagaman agama, ini betul, dan menyatakan semua agama benar. Tentu ini juga tidak tepat, karena masing-masing kita dalam beragama tentu mempunyai keyakinan atau akidah sendiri. Opsi D, mengakui keberagaman agama, ini betul, dan menyatakan agama lain salah. Tentu ini tidak tepat, karena ini menyimpang dari prinsip-prinsip toleransi beragama. Kemudian E, mengakui keberagaman agama, ini betul, tetapi menolak pendirian rumah ibadah lain. Ini tidak tepat, karena ini juga mengingkari dari prinsip-prinsip toleransi beragama. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 19, yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama, mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali jika kita bicara tentang indikator moderasi beragama, maka ada 4 indikator moderasi beragama di Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 ini adalah B, humanisme, yang bukan merupakan indikator moderasi dalam beragama. Soal terakhir, moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang menjawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Nah, dari uraian tersebut, ini merupakan suatu penerapan dari moderasi seperti apa? Kalau kita analisis atau kita pahami dari pernyataan ini adalah suatu pernyataan terkait dengan moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Maka, pilihan yang paling tepat untuk jawaban pernyataan ini adalah pilihan yang E, yaitu moderasi dalam akhlak. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain? Coba kita lihat. Untuk pilihan jawaban yang A, moderasi beragama, ini sifatnya masih terlalu umum. Benar, tapi masih terlalu umum. Kemudian B, moderasi Islam, ini juga benar, tapi juga sifatnya masih terlalu umum. Kemudian C, moderasi dalam akidah, moderasi betul, tetapi ini kepada moderasi dalam hal keyakinan atau akidah. Sementara dalam pernyataan ini kita tidak melihat satu kalimat yang mengungkapkan tentang akidah. Kemudian untuk D, moderasi betul dalam syariah moderasi, artinya syariatnya dimoderasi, ini tentu pilihan jawabannya tidak tepat. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E, moderasi dalam akhlak. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.